SMP dan MTS di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran prakarya. Pada kesempatan ini, Bu Guru akan membahas materi prakarya tentang kerajinan tekstil. Adapun materi yang akan dibahas adalah A. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. B. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. C. Proses produksi kerajinan tekstil yang meliputi tapestri, batik, sulam, jahit aplikasi. D. Kemasan produksi kerajinan tekstil. E. Contoh proyek kerajinan tekstil. Video part 1 atau video bagian 1 ini membahas dua materi saja, yaitu tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil dan jenis karakteristik kerajinan tekstil. Baiklah, segera kita mulai untuk membahasnya. Yang pertama, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Fungsi kerajinan tekstil ini meliputi fungsi penghias, fungsi benda pakai, fungsi kelengkapan ritual, dan fungsi simbolik. Yang dimaksud fungsi penghias yaitu kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya adalah hiasan dinding. Fungsi hias yang kedua adalah fungsi benda pakai, di mana kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. Fungsi yang ketiga adalah fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Fungsi yang keempat adalah fungsi simbolik. Fungsi simbolik ini adalah kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, batik yang dibuat dengan motif simbolik. Selain itu, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Di bawah ini adalah gambaran produk kerajinan tekstil yang membedakan antara kerajinan fungsi penghias dan kerajinan fungsi benda pakai. Salah satu contohnya yaitu ada pada gambar berikut. Gambar sapu tangan yang pertama adalah polos, tidak ada hiasannya, sehingga hanya sebagai fungsi pakai. Gambar sapu tangan yang kedua ada hiasannya berupa sulaman, sehingga sebagai fungsi pakai dan fungsi hias. Gambar sapu tangan yang ketiga penuh dengan hiasan sehingga hanya mempunyai fungsi hias dan tidak bisa dipakai. Adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai adalah 1. Keunikan bahan kerajinan. Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam memberi inspirasi bagi pengrajin Indonesia untuk memanfaatkan bahan alam sebagai media atau bahan berkreasi. Kreativitas para pengrajin dan seniman sejak zaman prasejarah hingga kini dari generasi ke generasi dikerjakan secara turun-temurun hingga melahirkan karya kerajinan yang bersifat kedaerahan yang lazim disebut dengan istilah seni tradisional. Setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan menarik sebagai identitas daerah setempat sesuai dengan bahan dasar kerajinan yang terkandung pada setiap daerah. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan dipengaruhi oleh alat yang dipakainya.
Sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah produksi kerajinan. Peralatan yang digunakan juga bergantung pada kebutuhan penggunaan teknik tersebut. Teknik yang digunakan diantaranya adalah teknik jahit untuk tekstil, alatnya yaitu mesin jahit, teknik ukir untuk kayu menggunakan pahat, teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen, teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum. Kemudian ada teknik yang tidak menggunakan alat melainkan cukup hanya menggunakan tangan, yaitu teknik lipat atau origami. Gambar berikut adalah alat kerajinan. Yang pertama canting untuk membatik. Yang kedua adalah alat tenun ATBM atau alat tenun bukan mesin. Alat ini untuk teknik tenun pada serat. Alat yang ketiga adalah mesin jahit, digunakan untuk menjahit. Prinsip kerajinan yang kedua adalah keterampilan tangan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut pengrajin, yaitu seorang profesional yang bekerja secara konsisten berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya seorang mekanik. Berikut adalah gambar contoh keterampilan tangan. Gambar 1, orang sedang membatik. Gambar 2, orang sedang menenun. Prinsip yang ketiga adalah unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Berikut adalah contoh produk kerajinan berdasarkan bentuk, yaitu produk 3 dimensi dan 2 dimensi. Prinsip yang keempat adalah unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan ini, yaitu A. Hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. B. Hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Berikut adalah contoh ragam hias, unsur hiasan permukaan dan struktur. Yang pertama adalah gambar ragam hias permukaan pada kain teknik sulam. Yang kedua merupakan permukaan pada kain batik Medan. Dan yang ketiga merupakan struktur teknik rajut. Demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini. Sampai ketemu pembelajaran kerajinan tekstil di bagian kedua. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.